Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan bersama Bapak Kepala Desa Santan Ilir, yang alhamdulillah setiap kegiatan-kegiatan keagamaan di tengah-tengah kesibukan beliau selalu hadir. Bulan lalu kita pengajian di At-Taqwa, betul Bu ya? Ini juga orangnya Bu? Ini juga, tapi bajunya beda kan? Oh, beda bajunya. Beliau hadir, selalu hadir di setiap pengajian, ya, luar biasa. Jadi salah satu tanda-tanda pemimpin yang beriman itu ketika senantiasa mengikuti kajian-kajian keagamaan yang dilaksanakan oleh warganya. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah beserta dengan seluruh pengurus. Yang saya hormati Imam Masjid At-Taubah. Sini toma-toma lebihku, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ketua Majelis Ta'lim, seluruh majelis taklim yang ada di Santan Ilir ini, ya. Alhamdulillah luar biasa semangatnya semua. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya lanjut, untuk keberkahan majelis kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ulama-ulama kita dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, dan kepada diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kima puji dan digangkal dari sisi raja kusungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Kehadiran kita di tempat ini yakin dan percaya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, kehadiran kita adalah bentuk ketaatan, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang mengatakan seperti itu? Nasabah namoni bosi-bosi angkatoki pajokai ajeta untuk hadir melaksanakan yang namanya pengajian majelis ta'lim. Saya tadi di perjalanan, ya,
pas sampai di Santan Ilir langsung hujan. Maka adik gak tahu ya. Tidak ada ini yang datang ini majelis taklim ini bosi. Ya. Ternyata sampai di sini, sudah lumayan banyak orang. Mak bosi-bosi. Sampai tadi saya perhatikan anak-anak kasih motor sama bosi-bosi. Ya. Malolo ni bedakna, malolo ni gincunna. Mudah-mudahan tidak ada yang pindah alisnya ke pipi. Tidak ada juga. Alhamdulillah. Dan itu salah satu tanda maka dan apa barakai Allah Ta'ala desa Santan Ilir. Magi nasabak salasid di tandra baraka napaturung pamase napaturung fong Allah Ta'ala. Iya itu napaturung ibu sinna fong Allah Ta'ala. Jadi itu bosi Pak Ibu baraka pamase. Jadi aja kinang ka manoko nareko turun ni bosi. Ada tadi di sini manoko kada bosi si. Gaga lenya si berdae. Ada. Sebab itu bosi baraka pamase. Makanya ada doanya kalau hujan turun. Jadi salah satu Bu tempat yang paling cepat diterima doa ia naritu nareko turun ni bosi. Saya ulang, tempat yang paling cepat diterima doa adalah ketika turun hujan. Makanya apa doanya kalau turun hujan, Bu? Ada yang tahu apa doanya kalau turun hujan? Pasti tahu semua ibu-ibu majelis taklim. Ayo sama-sama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina apa doa makan Bu? Maka tepat terui. Allahumma sayyiban nafi'a. Mapunco. Itu doanya kalau turun hujan. Allahumma barik lana fima razaqtan. Itu doa makan Bu. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini adalah hujan yang bermanfaat. Makanya di saat dibaca ini doa Bu, begitu cepat Allah terima siapa yang berdoa ketika turunnya hujan. Pas dibaca ini ayat. Caranya bagaimana? Ya roidi angkain rata. Banyak di sini yang ada cicilannya. Ada? Tidak ada insyaallah. Kalau ada baca ini di saat hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Niatkan dalam hati, ya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah, sebagaimana lancarnya turunnya hujan dari langit. Perbanyak rezekiku ya Allah, sebagaimana banyaknya titik-titik hujan yang turun dari langit. Ada yang bisa hitung berapa banyak titik hujan yang turun dari langit? Tidak ada. Kalau ini kita baca insyaallah napalau moi dan letafung Allah subhanahu wa ta'ala, sampai rezeki yang datang itu tidak terhitung berapa banyak-banyaknya nikmat, pamase, barakah rezeki yang Allah kirimkan kepada kita. Lagi sakit Bu, penyakit yang parah, baca di saat turunnya hujan, berdoa di saat turunnya hujan. Ya Allah, dengan berkat turunnya hujan, wahai Allah, sembuhkan penyakitku sebagaimana air hujan yang turun dari langit menyembuhkan tumbuhan yang layu menjadi sembuh dan hidup kembali. Niatkan itu di saat hujan. Yang mau cepat ketemu jodohnya ada di sini. Yang mau ketemu cepat jodohnya, tidak kusinggung Pak Imam. Pak Imam sudah ketemu jodohnya Pak? Tidak merasa Pak Imam. Jadi yang mau cepat ketemu jodohnya, baca di saat turunnya hujan. Ya Allah,
pertemukan aku dengan jodohku ya Allah. Cepat pertemukan aku dengan jodohku ya Allah. Sebagaimana cepatnya hujan turun dari langit ke bumi, cepat. Coba. Saya sarankan kepada ibu-ibu yang misalkan ada anaknya yang mau ketemu jodohnya, ajana sembarat tapak guruangnya nak tak. Biasakan engkau pak guruan na nenek tak riolo, pak bura cening rara. Betul. Termasuk saya pernah diajar sama nenek saya. Waktu nak kalau lomu pak, maka dia nenekku nak, koelo ko sirunto si bawa jodohmu nak, baca ye. Nak ko macamik ko nak, bacai eruk mata dupa mata bulu parenreng cinta parola. Parolanga bulu-bulu mata nayanu ia panama kesipak kita nasangadia naita baraka kumpayakum. Aja na tabaca yaro. Aja na yaro tapak guruangnya nata. Nasaba angkamu tu napak guruaki alena andre gurutta. Termasuk fong Allah Ta'ala rilalena korange. Doa ini dibaca ketika tahiyat terakhir sebelum salam. Yang baca ini anak tak yang mau menikah, yang mau cari jodoh, laki-laki perempuan, baca ye. Dibaca ketika tahiyat terakhir sebelum salam. Artinya salah satu syaratnya adalah harus dibaca dalam sholat. Artinya harus mas sempajang. Wadena sempaja dena berlaku ya pak dongenge. Karena dibaca dalam salat. Apa doanya? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Apalah ini? Apalah ini Bu? Coba sama-sama. Rabbi la tazarni fardan. Tin romana ni kepang. Rabbi la tazarni fardan. Atau malam pelat deui. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Nah, luar biasanya ini doa Bu. Bisa dibaca bagi orang yang mau segera ketemu jodohnya. Bisa juga dibaca oleh orang tua suami istri yang sudah lama menikah tapi belum memiliki keturunan. Dua fungsinya yewe ayat pada ngenge. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya Allah. Janganlah engkau jadikan aku hidup sendiri terlalu lama ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya pemberi. Nah, ini doanya. Bagi yang mau segera ketemu jodohnya, baca ini pada tahiyat terakhir sebelum salam. Yang sudah lama menikah belum dikasih keturunan, baca juga ini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waris. Insyaallah napa praktek meletak. Mana buktinya Ustaz? Saya sendiri saya amalkan ini doa. Alhamdulillah pas selesai skripsi langsung resepsi. Ini yang saya amalkan. Jadi selesai skripsi langsung resepsi. Setelah resepsi ternyata Allah kasih saya ujian. Apa ujiannya? Lama baru dikasih keturunan. 5 tahun saya menikah belum dikasih keturunan. Sampai mapelani do cili ai madodong ustaz. Betul Bu? Biasanya begitu. Ai madodong ustaz. Angka masalah ustaz. Alhamdulillah saya amalkan doa ini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami berdua terlalu lama ya Allah. Kesunyian, kesepian tanpa hadirnya seorang anak ya Allah.
Kalau bukan Engkau yang kasih kami keturunan, wahai Allah, lalu Tuhan siapa lagi tempat kami meminta, wahai Allah. Alhamdulillah 5 tahun, Bu, Allah kasih kami keturunan tepat di 5 tahun pernikahan kami. Alhamdulillah sekarang 2 nih anakku, tapi si dimupa beneku. Tapi insya Allah selamanya 1, insya Allah. Ya. Jadi barakana Pak dongengnya. Ya. Nah, termasuk air hujan bagi pasangan yang sudah lama menikah tapi belum dikasih keturunan. Air hujan obatnya. Bagaimana caranya? Suruh main hujan-hujan suami istri. Suruh main hujan-hujan. Kenapa? Karena ternyata dalam penelitian kesehatan, air hujan mampu menghidupkan seluruh hormon-hormon yang mati dalam tubuh kita. Sel-sel yang mati itu mampu dihidupkan kembali oleh air hujan. Nah, salah paham ini biasa tomato maka dana aja mak bosi-bosi malas aku tuh. Padahal air hujan itu obat. Tapi kenapa anak-anak ketika sudah kena air hujan demam? Sebenarnya itu adalah proses detoksifikasi, proses pengeluaran racun dalam tubuhnya. Jadi itu proses positif, bukan negatif sebenarnya. Ya. Artinya ketika dia sudah sembuh dari demamnya, maka semakin kuat kekebalan tubuhnya karena telah melewati yang namanya proses detoksifikasi. Makanya suami istri yang lama tidak dapat keturunan hujan-hujan. Setelah hujan-hujan ya, kenapa nih mak bunuh setan? Baru amalkan itu tadi doa. Baca itu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Kepala Desa itu telah menyampaikan kepada kita semua bahwa desa memiliki program untuk pembangunan rumah tahfiz di Desa Santan Ilir ini. Luar biasa. Luar biasa program itu. Kira-kira kita mau terlibat dalam program itu atau tidak? Mau terlibat atau tidak, Bu? Harus terlibat. Kenapa? Karena pembangunan rumah tahfiz itu adalah investasi yang luar biasa. Dunia akhirat itu investasi luar biasa, dunia akhirat. Ya, rumah tahfiz itu. Jadi tidak perlu kita khawatir Pak Ibu, capuk waramparata gara-gara membangun agamanya Allah. Nasabak depa gaga tahu kasiasi nasabak nabangun ya agama na Allah Ta'ala. Karena Allah sendiri menjanjikan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri pemberianku maka pasti akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau kufur maka azabku amatlah pedih. Artinya ada di sini mau ditambahkan rezekinya oleh Allah. Ada? Dek gagah kapang. Ada, Bu? Pasti semua mau ditambah rezekinya. Bagaimana caranya? Allah kasih jalan. Lain syakartum, syukuruki pak berena pengalat Ta'ala, syukuruki pak penyaman pengalat Ta'ala. Allah tambah. Salah satu pak penyaman pengalat Ta'ala rezeki. Mau ditambahkan rezeki kita, keluarkan sebagian. Jadi itu rumusnya, Bu. Mau ditambah, keluarkan sebagian. Tidak mau ditambah, jangan keluarkan. Karena rumusnya itulah rumus dari seke. Coba lihat. Seke weke. Seke sama dengan weke. Seke reke. Coba. Jadi koma pasul sekeki ipasui waramparata napa wakai waramparata pengalat Ta'ala. Tapi koma sekeki napa reke waramparata puangi. Nah itu rumusnya. Jadi harus kita yakini apa yang kita keluarkan pasti dilipat gandakan oleh Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan
harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 buahnya. Artinya 7 tangkai 100 buahnya berapa jumlahnya? 700. Artinya satu yang keluar Allah ganti menjadi 700 kali lipat. Tapi kenapa masih banyak orang maseke? Karena masih yakini 1 kurang 1 sama dengan 0. Padahal kalau agamanya Allah mau dibangun, yang berlaku rumusnya adalah rumusnya Allah Ta'ala 1 kurang 1 sama dengan 700. Secara akal Pak Ibu, secara akal, iya patu nama kesing agagai nareko ipasu isesa. Nanti sempurna sesuatu kalau keluar sebagian. Nanti bisa dinikmati sesuatu kalau keluar sebagian. Contoh, eloki manre kaluku. Untuk menikmati enaknya kelapa harus keluar sebagian. Apanya dikeluarkan, Bu? Sabuknya. Ada di sini makan kelapa sama sabu. Sabunya keluarkan dulu, baru keluarkan lagi tempurungnya, baru bisa dimakan kelapanya. Betul? Mau makan mangga, untuk merasakan enaknya mangga harus keluar sebagian. Apanya keluar? Kulitnya. Pintar ibu-ibu. Harus keluar kulitnya, harus keluar bijinya. Mau makan durian, ada di sini makan durian tidak keluar sebagian? Ada. Coba-coba nih Pak Roki. Untuk merasakan enaknya durian harus keluar sebagian. Keluarkan kulitnya, keluarkan bijinya, baru enak dimakan durian. Mau makan ikan, ya, rata-rata pasapa balik kue. Banyak kan suaminya pencari ikan di sini. Untuk merasakan nikmatnya ikan harus dikeluarkan sebagian. Apa yang dikeluarkan, Bu? Tulangnya. Sisinya, tulangnya. Kada ibu-ibu Ustaz, ada ikan Ustaz, namode namasuk buku namanya metoyanre. Ikan apa, Bu? Maka ada ikan lure. Bale lure Ustaz, namode namasuk buku namanya metoyanre. Maka ada cocok nih, Bu. Kalau waramparanna ibu, hartanya ibu, pada mui rajanna bale lurewe, aja na tapasui sesaan remanan nih. Tapi karena agama kita menyuruh keluarkan sebagian kalau memang ada kelebihan dari harta yang kita miliki. Tapi kok sin raja mui bale lurewe remanan nih. Tapi kira-kira kalau ditanya di sini, ada tidak yang mau hartanya sebesar ikan lure? Ada berdoa di sini, ya Allah, kasih saya harta ya Allah sebesar ikan lure. Ada? Tidak ada. Semua doanya, ya Allah, kasih saya harta sebesar ikan paus. Mau semua ditambahkan rezekinya oleh Allah. Maka caranya adalah keluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Keluarkan sebagian, baru Allah tambah itu. Jadi sebenarnya, Bu, mengeluarkan sebagian harta kita itu sama halnya kalau kita memancing. Joka ki mameng. Saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira kalau kita pergi memancing, Bu, kita pasang umpan, betul? Ibu, pasang umpan, pertanyaannya, umpannya buat siapa? Buat ikan atau buat kita? Ikan. Kalau buat ikan, Bu, tidak usah pakai pancing. Umpannya saja buang ke laut. Tidak usah pakai pancing, kan buat ikan. Tidak usah pakai umpan, kan? Umpannya langsung ke laut saja, kan buat ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Karena
ikannya sebenarnya bukan umpannya sebenarnya bukan buat ikan tapi buat kita. Karena ikannya buat kita. Betul ya? Begitulah juga sedekah. Ketika kita bersedekah, pada hakikatnya harta yang kita keluarkan itu bukan untuk orang lain, tapi pada hakikatnya adalah untuk kita. Karena kata Allah, keluarkan satu saya ganti menjadi 700. Jadi keluarkan sebagian, kita bersedekah. Sebenarnya Allah ingin kembalikan 700 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Jadi lagi-lagi Bu, melalui program tadi Pak Desa Rumah Tahfiz bantu itu. Bantu, inilah investasi cerdas yang kita miliki. Teniaki pak kepala korang, atau ada di sini penghafal 30 juz ada. Teniaki pak kepala korang, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya pak kepala korang 30 juz. Bagaimana caranya? Bangun rumah tahfiz. Kita bangun rumah tahfiz, ada anak menghafal di dalam, penghafal 30 juz, maka orang semua yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah tahfiz tadi, setiap huruf yang dibacakan oleh anak-anak kita itu dikirim pahalanya kepada orang yang bantu pembangunan rumah tahfiz. Satu huruf berapa pahalanya Bu? Kalau orang baca Quran, man qara harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka pahalanya 10 kebaikan, baginya 10 kebaikan. Artinya satu huruf itu, ketika orang baca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim, kita mendapatkan 30 pahala. Bukan kita mengaji, anak-anak mengaji. Yang tadi mondok di pondok tahfiz tadi mengaji, napai baca bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya kali 10, 190 dikirimkan juga kepada orang yang menyumbang pembangunan rumah tahfiz, tanpa mengurangi pahalanya anak yang membaca Quran ini. Coba bayangkan. Nah itu anak menghafal Quran. Tidak ada anak menghafal Quran sekali baca langsung hafal, pasti diulang-ulang. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, berulang-ulang kali. Berapa banyak pahala yang didapatkan anak-anak ditransfer lagi kepada orang-orang yang membantu pembangunan pondok tahfiz itu. Luar biasa banyaknya pahala. Makanya jangan heran kalau nanti di hari kemudian ada orang bukan penghafal Quran, bahkan dia nisengi mengaji, tapi ketika diumumkan dia mendapatkan pahala orang-orang yang menghafal 30 juz. Kenapa? Dia bantu orang-orang yang tadinya menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Itu luar biasa pahalanya. Jadi kepada seluruh orang tuaku, ibu-ibu semua, pematuaku, mari kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk mewujudkan program desa dan program kita semua ini untuk membangun pondok tahfiz yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan Nakarobai. Oleh karenanya kita yang dikasih kelebihan harta oleh Allah, maka jangan sia-siakan pahala berkurban. Luar biasa pahalanya orang berkurban. Pahalanya adalah depanai gere bembe sapinge letunya palanna. Pahalanya ya lebih banyak pahala yang didapatkan dibandingkan jumlah bulu-bulu hewan kambing ataupun sapi. Ada yang pernah hitung di sini bulu-bulu bembe sapinge ada? Nah, pahalanya orang yang berkurban itu lebih banyak. Ada yang mau saya ajarkan Pak Ibu caranya kalau mau panjang umur. Mau panjang umur semua? Mau? Kalau mau panjang umur, ketika orang potong sapi atau potong hewan kurban, hadir di situ. Utamanya kita yang berkurban. Niatkan puang
mamagi-magi iwereka umur malampe. Mudah-mudahan tahun depan saya juga bisa berkurban. InsyaAllah malampe umur tak sampai tahun depan lagi. Maka roba si tahu begitu lagi. Saksikan orang berkurban. Ya Allah, tenapodo ya Allah, tahun ini saya bisa berkurban. Tapalamperi umurku puang. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa lagi berkurban. Kita yang belum bisa berkurban juga saksikan. Puang, tahun ini saya belum bisa berkurban. Wahai Allah, panjangkan umurku ya Allah, tambahkan rezekiku wahai Allah, supaya bisa juga berkurban tahun depan. InsyaAllah de tamate sangadina letut tahun depan. Nah tahun depan berdoa lagi. Kenapa? Bahaya tuh Ustaz, tahun depan mati baki. Nah, tidak, maksudnya tahun depan berkurban ya. Itu lagi, niatkan lagi. InsyaAllah dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.